Halo semuanya, kembali lagi di podcast Tengah Malam. Di kali ini kita akan kedatangan Mas Kiki. Halo semua. Di podcast kali ini kita akan membahas kuliah itu penting nggak sih? Sebelumnya kita nanya dulu nih, gimana Mas Kiki setelah selesai nih kuliahnya? Semester 2 ya. Iya, Kalau semester 2 sekarang sih menurut saya apa ya? Terlalu krusial sih, kayak bukan krusial sih, tapi kayak banyak banget gitu tugasnya. Tugasnya bukan kayak tugas tertulis gitu. Jadi kayak tantangan baru lagi buat kita, kayak tantangannya tuh project terus juga tugas kelompok. Jadi kita tuh diajarin kayak kerja sama gitu. Jadi kayak sama paling minus kalau buat ke kuliah semester kali ini kayak apa ya? Absen kurang, terus juga sering nyepelein tugas, dilama-lamain tugasnya, jadi kayak keteteran di akhir gitu aja sih. Tapi kalau iya. dari Mas Hadi nih, Jadi, saya juga melihatnya itu yang sangat menonjol bedanya itu kalau di semester sebelumnya itu kan kita kebanyakan ulangan ya kan? nah ya betul, tertulis Iya, tulis. Kalau yang ini kan kita lebih banyak project project. ya. Jadi kita jadi menguji itu kekompakan kita. Ah, kayak Nah, kerja sama kita di ya tim. kerjasama juga. Kalau misalnya kesusahan nih, kesusahan buat apa ya? Di semester ini apa nih? Kalau kesusahannya sih mungkin lebih ke waktunya sih. Jadi kita Waktu. bisa ngebagi waktu kuliah tuh sama tugas. Nah, iya betul sih, itu Jadi yang kita susah. ngebagi udah selesai kuliah kan kita bisa ngebagi tugas lagi tuh kapan tugas kelompoknya. Benar. Jadwal-jadwal buat Ya ngumpul. jadwal juga kita Ya, jadi itu sih bingung yang lagi. minus dari tugas project tuh. Oke. Mulainya itu kita akan membahas itu kenapa sih Gen Z itu lebih menganggap kuliah itu tidak penting. Pandangan Mas Iki itu gimana? Kalau saya kan Giber kan kita nih posisi di Gen Z ya. Iya, Kalau di Gen Z tuh kayak kita yang saya rasakan gitu kalau buat eh, menurut saya kenapa Gen Z itu kuliah memilih kuliah itu dibilang nggak penting atau gimana, tapi kayak karena mungkin ada beberapa poin ya, mungkin karena ada finansial gitu kan, kita kan nggak tahu juga kayak ada juga yang beberapa anak-anak yang mau kuliah tapi mereka nggak mampu buat kuliah, jadi kayak kitanya juga bingung ini loh mengambil posisi dari mana. Kalau dari posisi yang misalkan orang yang nggak mampu tuh mungkin itu kembalikan lagi ke orangnya gitu loh, kayak orangnya tuh pasti kalau orang yang kekeh buat kuliah pasti dia bakalan mencari jalan buat kayak gue pengen kuliah gitu loh kan, kayak orangnya tuh gue nyari beasiswa. Kalau menurut saya kayak orang-orang yang pengen kuliah tapi mereka keadaan finansialnya menurut mungkin tidak mampu atau kurang mampu, mungkin mereka bakalan kayak apa ya, mungkin bakal memperjuangkan gitu sih, kayak nyari-nyari job sampingan, kuliahnya jadi kuliah malam. Dan juga mungkin di posisi sekarang kenapa orang mikir kuliah itu nggak penting karena ya balik lagi di zaman sekarang kan kayak nyari kerja tuh susah ya, apalagi kalau dengan ijazah SMK tuh mungkin susah kalau kita nggak punya kayak ibaratkan kalau bahasa sekarang tuh orang dalam. iya, iya, iya. Kalau tanpa orang dalam kayak sekarang kalau buat ijazah SMK doang susah gitu loh. Jadi kayak ya, makanya saya mikir kayak selagi bisa dan ada rezeki untuk kuliah, kuliah itu Jadi aja bisa sih. dibilang kita memiliki keuntungan Nah, lebih lah. keuntungan lebih dari apa ya, orang-orang lain tuh banyak. Jadi kayak kalau setiap aduh Ya, capek banget kuliah, tapi kayak pasti langsung kayak kepikiran, wah di luar juga pasti banyak yang pengen kuliah gitu. Dan tapi mereka tuh nggak dapat waktunya dan nggak dapat rezekinya. Jadi sebisanya yang untuk kalian yang udah masih bisa kuliah, jadi pertahanin lah, jangan sampai putus. Kasihan orang tua kita ya kan udah berjuangin supaya kita bisa kuliah. ya mungkin di anak Gen Z saat ini ya dia lebih menilai mungkin buat apa kuliah kayak kalau Tuh. ilmu itu bisa didapat di Google, di sosial Nah, media itu iya, semua dapat diambil. AI ya. Iya, Sekarang AI juga lagi merajalela, zaman itu udah canggih. udah Jadi dia canggih. menilai kayak buat apa sih kuliah itu kalau ilmu itu bisa dapat dari mana aja, Google Ya, bisa. Lagi pula juga dia nggak mau ngebuang waktu. Jadi mungkin dia ingin memiliki uang di usia muda. nah betul itu juga sih yang saya rasain juga, kayak Iya, apa ya, ibaratkan kayak keperluan kita kan justru banyak ya Kak. iya, Kalau sekarang tuh kayak kita kuliah bukan buat belajar doang kan, pasti kita ada buat saatnya iya, nongkrong, kayak buat style kita. Apalagi kan kalau kita apa ya, bebas buat berpenampilan kan, kalau iya. dikurang mau panjang, mau gimana, baju juga bebas. Jadi kayak keperluan kita banyak buat dari fashion atau apa kan Itu yang juga pasti membedakan ya. kuliah dengan sekolah ya. Betul. Kalau sekolah Oh, kan udah diatur kan apa namanya seragamnya sama iya, sekolah. iya, iya. Senin, Selasa, Jumat. Lagi pula di saat ini tuh
banyak konten-konten kreator itu yang menganggap kuliah itu tidak penting ya. Jadi Betul. kita nggak usah menyebutkan namanya Iya, siapa. betul. Di situ banyak yang menyudutkan bahwa itu kuliah itu nggak penting. Benar. Karena ya Dia juga mungkin tokoh-tokoh di dunia itu dia bisa mengambil contoh itu tokoh di dunia. Mungkin iya. kalau biar contoh itu Bill Gates, dia Ya, dia kuliah, cuman dia putus kuliah, dia sukses. Mungkin siapa kan jalan manusia kan beda-beda ya. benar. Kalau kita milih kuliah Dari tuh jadi kemungkinan kita sukses tuh ya, semakin adalah semakin ada. kita punya pegangan buat kedepannya gitu Ya, kalau kita kuliah. Masalahnya saingan kita tuh kita lihat tadi satu orang ini seluruh dunia loh. Jadi kayak ada ratusan sampai kayak miliaran orang gitu saingan kita. Jadi cuma satu yang apa ya, yang sukses. Ya, makanya kayak kuliah itu sih menurut saya penting sih. ya baik lagi ke yang tadi Mas Iki bilang bahwa di Indonesia itu kemungkinan besar itu minimal tuh S1 S1 kerjaan ya. betul, bener. Karena SD3 juga sekarang susah gitu. Susah. Yang S1 aja sekarang kayak buat nyari kerja itu susah gitu. Mungkin kalau ambil patokan mungkin kayak resto, Ya kafe-kafe resto, gitu. kayak event, Iya, gudang itu menurut saya masih bisa lah buat anak-anak Gen Z yang apa ya, pengen kerja dulu. Ibaratnya bukan yang nggak mau kuliah tapi kayak pengen kerja dulu buat megang bekal gitu. Apalagi kayak first graduate ya kan, kayak udah lulus, pengen punya uang sendiri gitu. itu sih yang mungkin dia ingin sukses di usia Ya, muda mungkin ya. betul. Dia ingin sukses itu dengan instan mungkin. Instan mungkin. Ingin memiliki uang yang Tapi banyak kan di usia muda itu. apa ya, perjuangannya juga kan nggak setahun 2 tahun kan kalau Ya. menuju ke situ. Tapi yang bagi Mas Iki itu apa sih yang bisa Mas Iki bilang kalau kuliah itu ilmu-ilmu yang bisa diambil? Mungkin soft skill, mungkin pengalaman Wah, atau banyak sih. Kayak kita nih posisinya ilmu komunikasi nih. ya Apalagi kita diajarin teori komunikasi atau apa. Jadi kayak kita cuman ngeliat orang terus dia dengan cara dia ngomong, kita bisa ngebedah nih kayak kesalahan dia ngomong ataupun dari mana dia miskomunikasi. Jadi kayak itu keuntungannya buat kuliah. Jadi punya lebih lah dari kayak ilmu lebih ya. Jadi yang didapat kita dari juga kuliah. bisa menilai ya. Bisa menilai juga dan bisa berpikir panjang tentunya kalau Ya. kuliah. Di Jadi kayak kuliah juga kita bisa tahu itu kita juga di komunikasi itu banyak tugas menganalisis. betul banget. Di kuliah juga kita bisa disiplin, Ya, tepat waktu. istilahnya kita di kuliah tuh bebas berpendapat gitu loh. Kalau di sekolah kayak malu-malu gitu, tapi kalau di kuliah tuh benar-benar harus kayak benar-benar ngasih pendapat, ngasih opini itu harus ya kalian kayak harus aktif lah kalau di kuliah ya. Kalau nggak kalau cuman kayak diem atau oke-oke aja mungkin kayak kuliahnya flat-flat aja. Oke, next. Mungkin saya lihat di sosial media ya, anak muda saat ini menilai bahwa bagi yang swasta ya, Swasta ya. kuliah itu mahal. Setuju, Gimana pandangannya? setuju sih. Itu juga menurut saya yang kayak itu halangan kenapa orang-orang tuh malas untuk kuliah. Karena kayak untuk apa bayar mahal cuma buat belajar gitu Hmm. kan. Ini kan menurut saya. Jadi kayak kita ngeluarin misalnya paling sekarang UKT paling murah untuk swasta di angka belasan. Oh. Di paling murah itu ada angka 9 juta, 10 juta yang saya pernah tanya ataupun saya pernah waktu itu pengen daftar. Jadi kayak aduh gimana kita maksudnya buat ngimbangin dengan kehidupan sehari-hari juga kan kayak walaupun sekarang ada yang program KIP kuliah, Ya. tapi tetap aja gitu loh kayak mungkin itu yang salah satu alasan kenapa orang itu lebih memilih kerja daripada kuliah karena biaya pendidikan di Indonesia itu sangat mahal. Tapi bukannya kalau KIP itu buat di itu ya, kelas swasta nggak dapat ya? Atau Swasta sesuai untuk swasta akreditasinya? akreditasi A. Kalau di akreditasi A KIP kuliah dapat karena akreditasi A gitu. Jadi kayak kuliahnya istilahnya bagus lah. Gak dibilang bagus juga tapi ya dicapai A. Jadi apa ya diutamakan dari pemerintah mungkin. Jadi yang A dulu. Gitu. Untuk solusinya gimana nih supaya banyak anak muda yang mau kuliah gitu? Soalnya Kayak respect orang tuh sangat-sangat rendah gitu kalau di iya, Indonesia. Kayak untuk menghargai seseorang tuh apalagi kalau di sosial media ya kayak mulut tuh wah kalau netizen tuh sangat-sangat menyeramkan sih karena kayak balik lagi gitu loh karena kita nggak langsung kadang kalau di sosial media tuh langsung kayak ngambil mentah gitu loh jadi tanpa cross check atau apa jadi kayak ngeliat yang ada viral
kita lihat, kita telan, langsung kita hajar gitu loh, kayak langsung dihujat misalkan. Kalau yang nggak setuju langsung di apa namanya di apa sih, kayak dibantah gitu loh pendapatnya. Kayak solusi saya sih mungkin ya balik lagi ya untuk ke pemerintah atau apa, mungkin ada lebih dibanyakin beasiswa. Mungkin kalau untuk kayak dimurahin itu kayak mungkin susah ya, tapi kayak mungkin kalau dari saya itu harus diperbanyak dan dipermudah untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kayak kita sebagai yang misalkan apa ya, yang pengen banget kuliah tapi kayak kita Keterbatasan punya biaya. keterbatasan biaya, kita bisa kejar beasiswa itu dulu, langsung kita kuliah gitu. Karena banyak yang orang-orang tuh sekarang lomba-lombanya bukan nyari beasiswa untuk kuliah di Indonesia, tapi mencari lomba-lomba kuliahnya untuk di luar negeri gitu. Kadang juga yang lulusan luar negeri cari kerja di Indonesia juga susah gitu loh. Kayak banyak beberapa lulusan-lulusan luar negeri yang di TikTok yang saya lihat itu, mereka juga apa ya, selalu komen gitu karena kayak beda gitu loh. Kalau di Indonesia kayak mata pencarian di Indonesia itu sangat-sangat susah. Tapi mereka pas kerja makanya banyak banget orang yang uh, fresh graduate daftar ke Korea atau Jepang, mereka kan langsung kerja di luar karena mata pekerjaan di luar mungkin lebih mudah sih menurut Di saya. sana juga lebih jelas kan? Ya lebih jelas apa ya namanya, lebih dihargai gitu loh lulusan-lulusan itu. Jadi solusi dari saya ya lebih, kalau untuk menurunkan biaya kayak susah banget kan kalau sekarang. Tapi kayak ya lebih diperbanyak aja sih beasiswa untuk kuliah gitu loh, untuk mahasiswa-mahasiswa yang keterbatasan biaya. Kalau solusi, kalau pandangan saya mengenai solusi ini mungkin lebih dibanyakan edukasi-edukasi ke sekolahnya itu. Oh Kalau iya bener, kalau ngasih itu, kalau kuliah itu penting loh harus ya, kedepannya itu. Jadi kita bener bener bener. kalau minimnya edukasi mungkin dia menganggap enteng kalau kuliah itu, buat apa kuliah? Bener bener banget kayak mending gua kerja gitu kan Iya, daripada kuliah apa capek-capek 4 tahun. kan kuliah bisa juga sambil kerja kan Nah ya. betul, ada juga kelas karyawan ya Iya, kalau di kuliah itu. jadi banyak juga sih yang ngambil kelas malam, jadi dia bisa Ya buat bener kerja bener gitu. bener. Jadi kayak punya pegangan juga untuk kedepannya dan punya penghasilan juga jadi kerja sambil kuliah. Tapi itu nggak enteng ya. Nggak Jadi enteng, itu susah banget nggak, apalagi mulai kalau ngebagi waktunya. ya kita kayak apalagi kita anak cowok ya kan, kayak Ya, masa-masa sekarang tuh kayak masih masa gila-gila nongkrong, gila-gila main, terus harus dengan kehidupan gitu kan, kayak apa ya, kita harus kerja, kita dari jam misalkan kerja jam berapa sih kalau sekarang, jam 9 ya? ya jam 8 lah. Jam 8 kita kerja. Kalau misalkan kita kerja pagi, berarti kita selesai jam Jam 5. 5, jam 5, Kita kelas jam abis maghrib biasanya, jam 7 lah. jam 7. Nah, jam 7 sampai jam 9. Nah, belum lagi kita mungkin kita mau nongkrong atau mau hangout sama teman-teman kita kan. Kalau bagi waktunya tuh susah banget kalau untuk kerja sambil kuliah. Jadi bisa dibilang yang kerja sambil kuliah itu fisiknya, Wah, tenaganya, benar pikiran itu sih pikiran yang penting. bisa. Apalagi sekarang Gen Z itu kan kayak cepet banget. Aduh, gua anxiety, aduh gua stres gitu kan. Tapi kayak, Apalagi yang generasi sandwich ya, itu waduh. ngebagi, itu buat masa depannya itu mungkin lebih agak-agak pusing ya. Iya, bener karena kayak kena pressure dikit kayak di dunia kerja, di pressure dikit kayak aduh gua kuat di sini gitu kan, kayak gila, kayak padahal cuma gini-gini, padahal kayak orang tua kita dulu kayak buat kerja tuh kayak susah banget. Sekarang tuh bukan lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja gitu Ya sih. betul betul itu. Bener, kayak ya makanya kita lebih pilih untuk kuliah dulu. Jadi kita nyari bekal ya kan. Jadi itu ya solusinya, mau penting edukasi, lalu Benar-benar edukasi itu penting banget sih di apa ya, sekolah itu penting sih. Minum dulu biar asik. Karena kayak kalau tanpa edukasi kayak apalagi sebelumnya juga saya kan di sekolah itu kayak pengen apa ya, kuliah tuh kayak kuliah apa kerja ya gitu kan. Tapi pas udah lulus itu bener-bener kayak dilema gitu kan, ya. di rumah gitu kan kayak duh, apa ya bahasanya, kayak gue mau kemana nih hidup nih abis lulus gitu kan, kayak aduh gimana ya, kayak apalagi nyari kerja sekarang susah. Kalau buat SMK bukan susah sih, tapi bisa, tapi kan untuk peluangnya itu kan banyak banget saingannya kan, apalagi di era-era sekarang gitu after covid ya kan, after kayak banyak juga yang di PHK kemarin, makanya kayak sekarang orang susah banget nyari kerja. Jadi saya putusin kayak
orang tua sih yang kayak udah kuliah aja mumpung Ya, bisa dan ya. mampu, udah kuliah aja. Udah mungkin saya setuju untuk kuliah sampai sekarang gitu. Semoga lulus ya kan. Amin. Cuma kita sesuai tepat waktu ya. Betul, amin amin itu tuh. Tapi sebelum kuliah itu Mas Iki udah kerja tuh sebelumnya atau Belum sih. gimana? Kerja belum pernah kerja, tapi PKL tuh bener-bener ngerasain kayak kerja. Bukan PKL gimana kayak PKL tuh bener-bener kayak apa ya, kayak ibaratkan tuh kerja saya kalau PKL, Ya, karena saya bukan ibaratkan itu dianggapnya bukan kayak siswa, bukan kayak yang diajarin karena ya, mungkin orang sananya mungkin percaya kan sama saya, kayak jadi udah ya saya disuruh untuk, kayak saya kan PKL di printing gitu kan, jadi kayak untuk laminating, untuk print, untuk desain itu diserahin ke saya gitu. Tapi Jadi itu masuk ke jurusannya nggak pas SMK? masuk, Masuk ya? alhamdulillah masuk. Tapi pertama-tama mungkin adaptasi tempat, sama tempat orang-orang yang kerja di sana juga bingung kan sama anak PKL awal tuh ngasih tugas apa gitu kan, jadi nggak tahu. Kadang juga pertama-tama pasti kayak beda-beda lah, kayak nggak dulu misalkan disuruh apa Iya. ngeprint atau apa dulu kan. Pas udah nyampe selanjutnya mungkin kayak udah akrab, udah kenal, udah bisa adaptasi, dilihatnya udah bisa kerja, mungkin dikasih kerjaan sih. Gitu sih kalau Pas PKL lulus tuh. PKL tuh mungkin ada ajakan buat lanjut atau gimana? Ada, Ada ya? itu Sama ditawarin ya? kayak apa sama ketua di tempat apa ya, ibaratkan pemimpin ya Ya. di bidang itu. Jadi kayak ditanyain kayak, boy lu selesai ini, lu selesai lulus mau kuliah apa kerja? Kalau mau kerja di sini aja katanya Oh, gitu. Jadi kayak oh, dan situ udah dapet jawaban dari orang tua kayak kuliah aja dulu gitu. Tapi makanya saya putusin untuk, makanya saya jawab kayak gue mau kuliah bang, kayak disuruh kuliah, oh ya udah apa-apa lu kuliah biar yang bener gitu. Sama pesan orang di sana juga gitu loh, yang bikin saya semakin yakin untuk kuliah gitu kan, kayak mereka pada bilang kayak iya boy lu kuliah yang bener biar dapat kerja yang enak. Itu sih yang paling saya simpen di otak gitu loh, karena kayak bukan ngelihat peluang apa ya, ibaratkan gue kuliah nih gue gampang kerja atau apa, bukan kayak pede bakal masuk kerja, tapi peluang untuk mendapatkan kerja itu ada gitu loh, iya. walaupun sedikit juga, tapi seenggaknya kita punya bekal buat kedepannya gitu. Soalnya saya juga sebelum kuliah itu udah mencoba udah masuk ke dunia kerja walaupun Oh nggak ya, lama ya. udah nyoba di mana? Saya waktu itu sebelum kuliah itu nyoba di resto. Jadi kitchen. Iya, saya jadi kitchen, Oh ya, bantu-bantu chef gitu. Di situ wah saya seru sih. nge ngenilai kayak bahwa tuh wah cari duit tuh susah banget ya. Apalagi di dunia kitchen kan, ibaratkan dunia kitchen tuh keras banget kan. Ya di situ Banyak orang yang ngira tuh orang tuh menilai dunia kitchen tuh sangat keras. ya, nah di situ bisa dibilang kerja itu kan kita 8 jam. 8 jam 8 jam di kitchen. itu buat shift paginya. Oh, Itu 8 jam. 8 jam itu sejamnya gitu kita istirahat. Nah, di 7 jam itu kita nggak ada nggak apa-apain. Jadi kita selalu ada job-job yang kita lakuin. Misal kita sudah wah. melakukan satu job nih ya. Misalkan kita udah buat satu menu makanan Ah, lalu disimpan, nah itu udah bagi saya itu udah selesai kan mungkin ya. Saya mau ngiranya istirahat. gitu Iya, kan. udah saya mungkin ada lagi jobnya. Langsung disuruh Iya, nge-cover itu kayak kayak ngelanjut mulai ah, dengan isi minuman, isi ulang ke bawah. ya, susu bumbu. Iya, maka di situ saya cuma seminggu di situ. Saya Oh, nggak kuat dengan kuat dunia-dunia kitchen. kitchen itu. Soalnya keras banget kan. Banget. Kayak mental tuh bukan capeknya tapi mental sih. Ya, mental juga saya juga sempat buat kesalahan di situ. Jadi kayak, Oh, udah wah, jadi ini kan udah dikasih tahu gimana sih gitu. wah udah digituin kayak Iya, ibaratkan kita yang baru lulus ya kan, iya tertampar gitu. mungkin kayak kaget mungkin. Kaget, iya Iya, belum benar-benar kaget, biasa. kaget. Langsung kaget biasanya, kayak kalau salah di sekolah paling kayak, "Wah, kamu ini ya." Iya. Oh, ini benar-benar dimaki. Iya kayak wah, ini begini banget ya emang dunia kerja itu Keras. sangat sangat, sangat keras. Apalagi di Jakarta loh. Iya, nah setelah itu saya mungkin mengambil keputusan kalau lebih baik kuliah dulu sih. Jadi punya apa ya, punya rasa kayak, "Wah, kayaknya gue lebih baik kuliah dulu deh." Iya, Belum apa ya, belum saatnya kayaknya, ngerasa belum saatnya atau iya, belum siap untuk masuk ke dunia kerja. agak-agak kaget. Iya, bener kaget. Soalnya kan di situ kan posisi kayak udah mencoba banyak hal, kayak belum dipanggil-panggil. Oh, kayak udah, maksudnya udah daftar ya? Iya, Udah udah daftar kerja? ngasih lowongan. Oh, iya iya iya. Nah, di situ juga yang saya tempatin itu di situ banyak buka lowongan mulu.
mungkin di situ banyak yang nggak nyaman. Oh. Jadi itu dia membuka lowongan mulu. Oh, Jadi jadi bisa dibilang kalau buka lowongan itu bisa 10, yang oh, paling bertahan paling lama mungkin bisa 4, 2, 3 3, aja. iya. Makanya dia buka lowongan mulu. Oh Saya iya nggak mau tahu sebut tahu. tempatnya ya. Aduh ngerti ngerti. Jangan jadi gimana gitu. Iya. Gimana Mas Iki soal pandangan kerja dunia itu sangat-sangat amazing. Benar-benar. Dunia kerja tuh emang capek sih. Apalagi kayak kita Gen Z. Kayak Ya, pernah nggak sih kayak dosen kita juga pernah bilang kan, kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh balik lagi kalau di dosen kita bilang gaji. ya, Dosen kita pernah heran anak-anak Gen Z ini dengan pengalaman yang minim, kayak ibaratkan dosen kita ibaratkan udah S3 ya. ya, Terus kayak kita yang S1 minta gaji tuh di atas hampir setara dengan gaji-gaji S3 gitu. Jadi ya. mungkin kenapa banyak Gen Z sekarang tuh susah untuk nyari kerja karena kayak gitu yang lebih mentingin gaji sih. Dia mau milih-milih gaji ya. Bener bener milih-milih Padahal gaji. buat awalan tuh masih oke Heeh, lah. Jadi buat kita butuh step dulu ya buat bener nggak mungkin kan. menanjak ke atas. Kan nggak mungkin kita Iya, langsung ke atas. apalagi kita nggak punya fresh graduate, Ya, minta gaji tinggi, mungkin bagi atasan tuh kayak masih banyak gitu loh yang punya pengalaman tinggi sih menurut saya gitu. ya. Kayak di dunia pengalaman kerja tuh, wah saya juga belum siap tuh pas PKL minggu pertama tuh badan pada sakit, capek Itu hati, udah capek ngenilai kalau pikiran. kita itu udah dewasa ya, udah Ya mulai bener banget udah kayak ibaratnya ngenilai ya. satu langkah dikit tuh, nih gini loh dewasa gitu. Tapi kalau yang punya ibaratnya kan punya backing-an kayak Ya, eee, papanya papi I atau mami I itu mungkin rada-rada tenang lah gitu kan. Kalau kita kayak kanan kiri agak-agak panik dikit agak-agak ya. aduh, kayak ibarat kalau di Jakarta tuh kayak aduh mau giniin badan tuh kayak KRL jam 5 tahu nggak? Ya, Jam ya, ya, jam 5 bisa, bisa, sore udah bisa. begini nih. Sekeliling kita kayak Padat aduh ya. padat. Kayak Padahal kayak saingannya tuh banyak banget kalau di Jakarta. buat kata-kata nih buat mahasiswa yang sedang putus asa atau dia nggak kuat dengan kuliahnya, dia mau mau udahan aja lah. Buat Aduh, capek banget dia iya nggak sih. kuat gitu. Apa dia kasih kata-kata atau motivasi supaya dia semangat Gimana buat ya? lanjutin kuliahnya? Itu mungkin kita nggak usah ambil kayak misalkan kuliah capek atau enggak ya kayak kata-kata buat motivasi aja Ya, kayak mungkin kalian tahu konten creator yang pemulung Mas Aldi tau nggak konten ya, creator pemulung ya, gitu. ya, ya. Tahu, Nah tahu. mungkin kita bisa berkaca dari dia, terus juga banyak-banyak di luaran sana kalau yang nggak terliput media pengen kuliah sampai kayak jualan gorengan atau anak-anak kecil sekarang saya suka kayak duh nggak usah jangan sampai putus kuliah gitu loh jadi kayak anak-anak kelas 5 kelas 6 SD kayak mereka jualan di pinggir jalan kadang juga saya kayak sedih gitu karena langsung saya mikir kayak aduh alhamdulillah ya walaupun dengan misalkan hidup dengan sederhana tapi kayak tetap ingat gitu loh kayak di balik kita tuh masih banyak jutaan orang mungkin yang pengen di posisi kalian sih menurut saya ya. Makanya saya selalu inget tuh balik lagi sih kalian harus ingat sama orang tua sih. Itu motivasi dari saya kayak jangan terlalu di mungkin udah kalau misalnya udah stres banget mungkin kalian langsung pulang ke orang tua sih menurut saya. Kalau cerita ke apa ya ke pasangan atau apa mungkin hanya memberi saran gitu loh Ya, masukan lah ya dan gimana. masukan kalau Penyemangat juga bisa penyemangat kalau pasangan itu cuma bagian punya pasangan iya ya. bagi yang punya pasangan kalau yang nggak punya pasangan Jangan ke ya pasangan yang sama guling lain. aja sama guling Tuh, jangan ke saya. makanya kayak kalau ibarat kita cerita ke pasangan kita mungkin kalau yang punya pasangan kayak aduh keluh kesah kita dan dia ngasih saran kalau menurut kalian kayak nggak setuju sarannya atau apa kalian pulang ke orang tua kalian gitu jadi kayak inget ke orang tua kalian dan selalu inget masih banyak jutaan orang pengen kuliah itu sih. Jadi kita melihat ke bawah dulu ya. Betul, kayak ibaratnya kita lagi di tengah-tengah gitu kan. Gak mungkin dong kita ngeliat tuh ke atas terus kan, tapi kayak kita harus lihat ke bawah gitu. Masih banyak di bawah kita tuh kayak pengen kuliah, sampai pengen nangis-nangis, sampai kayak pengen jualan. Ada juga yang content creator di TikTok tuh yang ibaratkan dia tuh sampai jualan gerobak gitu-gitu kayak nggak malu, tapi kayak demi dia kuliah. Itu sih menurut saya kayak menurut apa ya buat acuan saya juga sih itu. Makanya kayak selalu ingat sih di bawah kita masih banyak orang yang pengen di posisi kita. Itu sih Mas Jadi dia Yose. menghilangkan gengsi dia ya Betul. sebagai Benar 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 benar. lelaki. Benar banget benar banget.
kalau ibaratkan di Jakarta Ya, gengsian, waduh, ibaratnya ke bahasa kasar tuh kalian nggak bakal bisa hidup kalau di Jakarta gengsian gitu loh. Kayak sulit ya. sulit banget di Jakarta tuh kayak misalnya ada peluang apa, misalkan ada peluang buat dagang, kalian nggak usah gengsian gitu loh, kayak apa ya, ibaratkan masih banyak juga gitu loh di bawah kita kayak pengen jualan atau pengen punya penghasilan gitu kan. Jadi kayak eh, itu sih yang kalian harus pikirin buat yang di posisinya sekarang lagi kuliah. Ya, Dan kalau yang di posisi sekarang mau kuliah, mungkin sekarang yang buat adik-adik kelas kita nih yang kelas 3 ya yang mau SMA atau kuliah. SMK yang mau kuliah, pesan saya dari pengalaman saya itu kalian belajar sih yang benar-benar, itu ikutin semua alur misalkan pendaftaran SNBP, sekarang tuh SNBT, mandiri kalian ikutin. Jadi juga di kuliah semoga dapat universitas tertinggi dan negeri. Amin. Misalnya kalau negeri itu ada potongan untuk dan dikategorikan kalau di Oh negeri gitu. itu untuk yang sekarang masih, apalagi sekarang baru naik ya, Ya udah naik. jadwal baru naik kelas 3, serius. Satu kata kayak simple aja, serius kalian di kelas 3 ini kejar nilai kalian yang ibaratkan tertinggal di kelas 1, kelas 2 itu sih. Di banyak-banyak belajar sama juga banyak cari-cari beasiswa untuk kalau yang mau kuliahnya di cover sama dibantu atau sama pemerintah. Itu sih menurut saya Mas Adi. Kalau Mas Adi mungkin ada yang mau apa pendapat Mas Adi tentang apa ya, motivasi atau buat teman-teman adik kelas kita gitu ataupun teman-teman yang mau kuliah. Mungkin buat anak-anak yang mau masih bingung ya mau kuliah atau enggak, mungkin dia jangan ngelihat sesuatu yang mau instan aja gitu. Betul, betul. Mie aja instannya bisa dimasak dulu, kasih tuang Nyiapin air bumbu-bumbunya. dulu, Iya, nyiapin dulu kan. beli Yang gas dulu. iya, kalau gasnya ada, Iya, kalau nggak ada nggak bisa beli dimasak. dulu. Iya, Susah. Jadi susah. jangan yang sukses dengan cepat itu jangan jadi patokan. Betul, Soalnya betul. kan setiap manusia itu memiliki jalannya Hidup beda-beda ya kan. beda-beda, Iya, jadi nggak bisa disamakan. Apalagi kita itu laki-laki ya kan, Ya, ibaratkan bahwa tulang punggung pendidikan itu penting. Kalau ingin memiliki pasangan. kerjaan yang Oh, kerjaan, sesuai, oh kerjaan ya. kan kita pasti butuh usaha dulu. Ya, betul, betul. Jadi itu saja sih yang saya Soalnya bisa sampaikan kepada siswa yang teman-teman kita ingin nih, ya adik-adik kita yang atau mau teman-teman milih kita yang mau kuliah. kuliah gitu. Karena kayak kita ke depannya apalagi kita cowok ya, kita bakal jadi tulang punggung keluarga dan apa ya, ibaratkan kita yang pemegang fondasi keluarga gitu loh. Jadi kayak kita harus punya bekal untuk keluarga kita, buat anak-anak kita nanti. Mungkin masih panjang tapi kan kita harus pikirin dari Panjang, sekarang. jangka Ya panjang. berpikir panjang karena kayak nggak tahu ke depannya gimana gitu. Jadi kayak kita kalau udah pikirin dari sekarang, mungkin ke depannya walaupun agak meleset kita punya persiapan gitu loh. Makanya kayak kita harus cari-cari bekal dan cari-cari pengalaman sebenarnya sih. Dan bergaul sih itu penting sih. Untuk sekarang ya, itu bergaul itu sangat-sangat penting. Oke, itu yang dikatakan oleh Mas Iki sesuai dengan tema kita, kuliah itu penting nggak sih? Betul. Bahwa kuliah itu penting Penting banget. banget. Banget, tapi kan kita harus lihat jalan hidup orang beda-beda. Ya, Tapi kalau selagi bisa dan selagi mampu, kalian kuliah. bahwa kuliah itu jangan kita lihat gimana kita mengambil ilmunya, Betul. bagaimana kita melewati dengan Iya. kerja keras, Iya, betul, betul. disiplin. Kita itu Soalnya kita di kuliah diajarin di kayak kuliah gitu. itu yang sangat-sangat masuk di akal kita. Betul. Yang belumnya kita di sekolah bisa Iya. cabut-cabutan, Iya, betul. bolos. Kalau di kuliah tuh benar-benar kita ngargain Iya, waktu. di kuliah itu nggak ada yang sakit-sakit tuh apa Iya, jatuhnya ya. jatuh alfa gitu. Iya. Jadi kayak nggak ada kita ngirim surat atau apa ke guru. Kan kalau di sana gurunya tetap ya. Kayak ibaratkan 12 guru itu setiap hari kita ketemu gitu loh. Iya. Tapi kan kalau di kuliah itu kayak dosen tuh beragam gitu loh. Jadi kayak justru kalau kita di kuliah, kalau di sekolah ya saya alamin, di sekolah kita dikejar-kejar guru, kalau di kuliah kalian ngejar-ngejar dosen. Iya. itu dia gitu, makanya kayak pasti bakal kaget gitu. Iya. Tapi emang mungkin cuman adaptasi aja, mungkin kedepannya bakalan terbiasa dan bisa gitu loh, pasti bisa kok. Mungkin itu kata-kata yang bisa kami sampaikan kepada penonton semua. Ya, Semoga bermanfaat. yang sedang penonton lihat itu semoga sesuai apa yang penonton inginkan. Ya, kalau yang nggak setuju bisa komen Bisa aja komen di gitu loh. bawah. Bebas, kita bebas berpendapat gitu. Oke. Atau mau yang keluh kesah gimana, silakan komen aja di bawah gitu kan. Jadi thank you ya buat yang udah nonton kita.
ngobrol tentang ngebahas kuliah itu penting atau enggak, dan sudah terjawab kuliah itu penting. Oke, di sini thank you banget Mas Iki nih udah datang ke Ya, sini. thank you buat Mas Kita Hadi udah juga bahas. udah kita sharing bareng Ya. tentang pengalaman juga. Jadi thank you semua yang udah nonton. Dadah. Dadah.